Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Dera Madona Kusuma dari kelas 1B Prodi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap dari definisi, komponen, karakteristik, fungsi, faktor pembentukan, dan faktor pembentukan atau perubahan. Yuk kita bahas. Yang pertama, definisi yang berorientasi pada respon yang dikemukakan oleh tokoh Louis Thurston, Francis Likert, dan Charles Osgood. Mereka mengemukakan bahwa sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan mendukung favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable terhadap suatu objek. Yang kedua yaitu definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh-tokoh yang mengemukakannya yaitu Chafe, Bogardos, Lapierre, Mann, and Allport. Mereka mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang mengkehendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang terkondisikan. Dan yang terakhir ada definisi yang berorientasi pada skema triadik, yaitu sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya, menurut Sekart and Beckman. Adapun komponen atau struktur sikap, ada 3 komponen yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi ialah berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Adapun afeksi berupa emosi, perasaan, dan nilai-nilai tentang suatu objek. Dan yang terakhir konasi, yaitu berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Selanjutnya ada karakteristik dari sikap. Yang pertama, A. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. B. Sikap ditujukan mengarah kepada suatu objek psikologis. C. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Dan yang terakhir D. Sikap yang mempengaruhi perilaku. Adapun sikap versus perilaku. Sikap yaitu predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku, tindakan, atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul, sikap dapat mempengaruhi perilaku, dan sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya, faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi pola perilaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dari sikap yaitu ada pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting seperti orang tua, keluarga, pacar, sahabat, dan pemimpin, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan agama, dan yang terakhir faktor emosional dalam diri individu. Selanjutnya, fungsi sikap menurut Katz 1960. Yang pertama, utilitarian function, yaitu sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment, yaitu mencapai sasaran tujuan. Contohnya, sikap pada mata kuliah, yaitu rajin belajar dan mendapat nilai A.
Yang kedua, knowledge function, yaitu sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk dimengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya seperti sikap pada lingkungan tertentu. Kita bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga ada value expressive function, yaitu sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya yaitu sikap anti narkoba, seperti menjadi mahasiswa yang baik. Keempat yaitu ego defensive function, yaitu sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya yaitu suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Sikap negatif pada gebetan atau gengsi dan malu karena ditolak. Adapun teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, teori keseimbangan, ada teori konsistensi kognitif afektif, ada teori ketidaksesuaian, dan teori atribusi. Yang pertama ada teori keseimbangan yang dikemukakan oleh Fritz Heider 1958, yaitu bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan satu perceiver yang ditandai dengan huruf P, orang lain ditandai dengan huruf O, dan objek lain atau seseorang ditandai dengan huruf X. Selanjutnya, ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan ataupun ketidakseimbangan. Seperti keseimbangan, misal P sependapat dengan O yang disukainya ataupun sebaliknya. Kemudian ketidakseimbangan seperti P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Selanjutnya, ketidakseimbangan menjadi perubahan untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua yaitu teori konsistensi kognitif dan afektif. Yang pertama, bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya ataupun sebaliknya. Seperti satu, kognitif disesuaikan dengan afektif ataupun sebaliknya. Yang kedua, jika tidak terjadi kesesuaian, maka berusaha mengubah kognitif agar sesuai dengan afektif maupun sebaliknya. 3. Kognitif diubah menjadi afektif, seperti contoh sikap terhadap merokok. Jika afektif suka merokok, maka kognitif tahu bahwa merokok itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Afektif diubah mengikuti kognitif, seperti contoh sikap terhadap bakso langganan. Jika kognitif tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus, maka afektif suka bakso B menjadi tidak suka makan bakso B. Yang ketiga ada teori ketidaksesuaian atau dissonance theory, yaitu sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber dari pokok inkonsistensi ada dua, yaitu akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi yaitu mengubah sikap agar sesuai perilaku. Seperti contoh, sikap kurang pada si X, tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah menjadi plus atau baik, agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Yang terakhir, teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Jika ahli pada umumnya mengemukakan sikap, yaitu berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif, maka teori ini berpendapat sikap ialah bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tetapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. Seperti contoh, perilaku tidak mencontek agar dipuji guru dan nilai tetap baik. Menjadi sikap kurang pada mencontek dan tidak suka mencontek. Itulah penjelasan dari saya mengenai sikap. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.